Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di hadis yang berikutnya ini adalah tentang kafaratul yamin ya. Kafarat terhadap sumpah. Nah, ya. Jadi jangan sembarangan sumpah. Tapi kalau bersumpah ya, dan kemudian mungkin ada suatu hal kita tidak bisa menunaikannya, maka harus ada tebusannya ya, harus membayar tebusannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebetulnya sumpah itu ada 3 macam ya. Jadi tidak semua terus ada kafaratnya, ada tebusannya, itu enggak. Jadi pertama ada sumpah yang sumpah itu tidak disengaja ya. Jadi pada bab sebelumnya kan sudah kita bahas tentang orang bersumpah itu harus dengan nama Allah gitu kan, wallahi billahi kan begitu. Nah ketika sumpah wallahi billahi ini tidak dimaksudkan untuk bersumpah seperti adatul arabiyah, seperti kebiasaan orang Arab ya Pak ya, panjenengan kalau tidak umroh ya, atau haji nanti akan mendengar ya, teman-teman kita di Arab Saudi itu terbiasa dengan mengucapkan wallahi ya. Wallahi ana fil haram ya kan, demi Allah saya di tanah haram, saya di Masjidil Haram ya. Ini Yudil ini sudah berada di Madinah, ini di Masjid Nabawi ya, kemarin di Raudhah beliau telepon Bu Inayah ya, kita titip doa, titip salam untuk seluruh jamaah Darut Taqwa. Mudah-mudahan panjenengan semuanya juga diizinkan Allah, dipanggil Allah untuk ke tanah sucinya, baik dengan haji maupun umrah ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk panjenengan yang punya putra putri yang masih sekolah, nanti insya Allah saya akan ada program umrah liburan sekolah pertengahan Desember ya, insya Allah tanggal 18 Desember kita berangkat, program 9 hari. Jadi yang kecil-kecil saja ya, insya Allah berangkat langsung dari Juanda, tidak dari Jakarta. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ya dipanggil Allah, karena umroh haji itu panggilan Allah, bukan masalah banyaknya sedikitnya uang, enggak, bukan masalah sehat atau tidaknya seseorang, bukan, melainkan benar-benar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian. Baik, ini tentang sumpah yang tidak disengaja. Yang kedua, sumpah yang disengaja. Sumpah yang disengaja itu ya untuk memperkuat apa yang menjadi pernyataan kita, tapi sumpah itu tidak melanggar syariat ya. Sumpah nazar yang tidak melanggar syariat. Saya bernazar nanti kalau mufti naik kelas 6 saya akan nanggap dangdut. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diperbolehkan ya, dan termasuk perbuatan dosa. Maka tidak ada unsur pembayaran kifaratnya, tidak ada tebusannya ya, seperti itu. Nah yang ketiga, ini yang dimurkai Allah, termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar, yaitu sumpah palsu, al yaminul ghamus. Jadi sumpah palsu, tapi dalam bahasa Arabnya disebut al yaminul ghamus, artinya sumpah yang menjerumuskan seseorang. Menjerumuskan dalam hal apa? Dalam hal ketidakbenaran, tapi dipoles, dibungkus dengan kalimat Allah ya. Maka di surah Al-Maidah 89 itu jamaah sekalian ya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Jangan sampai menggunakan nama Allah untuk perbuatan-perbuatan maksiat, untuk hal-hal yang sekiranya memperkuat pernyataan kita ya, dengan mempertaruhkan asma Allah. Jangan, itu akan membawa dosa tersendiri. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, jadi sumpah palsu ya, sumpah yang menjerumuskan ke dalam murka Allah. Atau al-yaminul ghamus, artinya menjerumuskan seseorang ya, yang ketika kula jenengan bersumpah palsu itu, yang tadinya benar disalahkan, yang salah dibenarkan, sehingga waqala Roma Irama ya kan? Gitu. Yang benar di penjara, yang salah tertawa ya kan.
Itu akibat dari sumpah palsu. Itu makanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang seperti ini ya akan mendapatkan dosa besar. Jadi al-kabairu ya, al-isyrak billah wal uququl walidain ya, wal yaminul ghamus. Ya, ada hadis lagi yang mengatakan ya, dosa besar adalah satu al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh seseorang yang tidak dibenarkan secara syar'i. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima kata Rasulullah yaitu yafirru yaumaz zahfi atau al-firaru yaumaz zahfi, melarikan diri dari perjuangan, dari peperangan. Ya. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, terkait dengan sumpah ini maka kafaratul yamin atau denda atau apa tebusan sumpah itu banyak ahli hadis termasuk Imam Asy-Syafi'i ya, itu menyebutkan dari beberapa hadis dan ayat termasuk di dalam kitab Subul Salam disebutkan barang siapa yang membatalkan sumpah maka kafaratnya adalah salah satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin ya, sebanyak makanan yang terbiasa kula jenengan konsumsi. Misalnya ngapunten Pak yang kopiah NO sinten Pak? Jenengan lali aku. Pak Rawi ya. Misalnya Pak Rawi. Ya, Pak Rawi ngapunten misalnya sumpah kemudian ingin membatalkan, tapi sumpahnya sumpah yang dibenarkan, bukan sumpah palsu, bukan sumpah yang tidak disengaja. Sumpah yang disengaja, sumpah yang mengandung kebaikan dan unsur-unsurnya kebaikan, bukan. Kalau sumpah palsu jelas itu termasuk dosa besar. Tidak ada kifarat, otomatis sudah termasuk masuk neraka. Kalau sumpah yang tidak disengaja tidak ada kifaratnya. Sumpah yang disengaja, yang di dalamnya ada unsur-unsur kebaikannya, maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Misalnya Pak Rawi biasanya pun satu hari dahar itu sekali makan 50.000. Misalnya 50.000, maka sehari 3 kali 150 kali 10 orang ya, sesuai dengan kita makan. Tapi jenengan misalnya teman-teman di Norton itu kan saya pernah lihat kan sering beli nasi bungkus 6.000 gitu ya. Ya udah 6.000 kali 3 ya Mas ya. Kali 10 ya. 6.000 kali 10 berikan fakir miskin. Udah. Itu kafaratnya seperti itu. Ya. Yang kedua, ya, alternatif yang kedua memberi pakaian. Ya, seperti yang kita pakai. Ya, seperti yang kita pakai. Kalau misalnya Ustaz Khalis itu kan biasa pakai jubah ya. Kalau jubah itu kan harganya paling enggak 200 umpama. Ya udah kali 10 orang. Ya, tapi tapi kan jubah kan yo anu, ya sekolah cilik-cilik ae. Ya, kayak fakir miskin 10 orang misalnya. Atau yang ketiga, ini yang agak berat, memerdekakan budak. Ya, ini tidak ada ini. Tapi pilih salah satu. Jadi kalau misalnya ini tidak ada, maka bisa diganti dengan alternatif 3 ini. Nah, yang lebih populer lagi seperti di dalam surah surah Al-Maidah ayat 89, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakina min awsati ma tub'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ini ayatnya. Jadi panjenengan yang membatalkan sumpah atau janji, termasuk juga nazar. Karena di hadis Subul Salam disebutkan ya, kafaratul yamin kafaratul nadri. Kafaratnya sumpah sama dengan kafaratnya nazar. Itu seperti itu. Sehingga panjenengan yang bernazar, bersumpah, hati-hati satu ya. Jangan sampai mudah bersumpah. Yang kedua, jangan mempertahankan sumpah kita. Apalagi sumpah itu sekiranya
dibantah oleh kebenaran orang lain yang lebih autentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kan ngapunten kalau kula jenengan punya sikap-sikap egois itu kan wis pokoke kan gitu. Walaupun salah gitu. Sehingga cara bahasane wong Jawa menang kalah pokoknya ngabruk gitu kan. Cara pitik jago kan ngoten. Ya itu. Jadi di dalam Islam itu kan yang ada benar dan salah, bukan menang dan kalah ngoten, Pak. Ya. Jadi maka dari itu jangan mempertahankan sumpah kita ketika sumpah itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Yang ketiga, ya, usahakan bersumpah itu jalan terakhir. Dan yang keempat, ya, kalau memang ternyata kula jenengan sudah bersumpah, bernazar, lalu kemudian tidak bisa memenuhi, ya, atau ingin membatalkan, maka kafaratnya seperti yang kita sebutkan tadi, ya, memberi makan fakir miskin 10 orang, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan budak, seperti yang disampaikan Allah di dalam surah Al-Maidah 89 tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sampai-sampai Allah itu secara khusus memanggil Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardhat azwajik, ya. Jadi jangan sampai menghalalkan sesuatu yang haram untuk mendapatkan ridho orang lain demi pencitraan, demi mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Jangan kemudian kita mudah untuk bersumpah, ya. Mudah-mudahan dengan sumpah kita, kalau memang kita terlanjur bersumpah, sumpah dengan sengaja, sumpah dengan kebaikan-kebaikannya, insya Allah juga akan mendapat pahalanya, ya. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan di akhir bab al-yamin wan nadri, ya, bab tentang sumpah dan nazar ini, ya, kita semuanya bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan membawa barokah, dan yang terpenting lagi mudah-mudahan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ulama'ina ya Allah, wa li ashabina wa li asdiqaina wa li talamidina ya Allah, wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir umurana wa hassil maqasidana ya Allah, iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah pengajian ya Allah di Masjid Darut Taqwa ya Allah, dan seluruh pemirsa ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamah wa ahli hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.